Film diawali dengan diperlihatkannya John yang sedang menelpon anaknya untuk memberitahu bahwa dia akan mengirimkan hadiah berupa perhiasan untuknya. Lalu di tempat yang sama, John bertemu dengan Charlie untuk membicarakan rencana perampokan berangkas emas. Di tempat lain, terlihat 3 orang teman Charlie yaitu Rob, Leffer, dan Lyle sudah siap berangkat untuk menjemput Charlie dan John. Menggunakan speedboat, mereka semua akan melaksanakan misi perampokan itu. Sedangkan 1 orang lagi, yaitu Steve, sudah berada di tempat berangkas emas itu berada. Lalu mereka pun mulai menjalankan aksinya, sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dengan menggunakan bahan peledak, maka berangkas yang penuh dengan emas pun meluncur ke posisi mereka. Rob dan Lyle langsung pergi dengan menggunakan bootnya untuk mengalihkan perhatian dan langsung dikejar oleh anak buahnya yang punya emas. Sedangkan Charlie dan John mencoba membuka berangkas emas itu di dalam air. Tak lama kemudian polisi pun datang ke tempat TKP. Karena mereka berada di dalam air, mereka pun tidak ketahuan sama polisi itu. Setelah berhasil membuka berangkas dan memindahkan semua emas itu, mereka pun pergi ke tempat yang sudah dijanjikan untuk membagikan hasil curiannya itu. Namun di sini Steve berkhianat dan ingin menguasai emas itu sendirian. John tewas ditembak Steve dalam pengkhianatan tersebut, sedangkan Charlie dan yang lainnya berhasil selamat dengan menceburkan mobil mereka ke dalam danau atau bendungan di tempat itu. Di sini Charlie sangat terpukul atas pengkhianatan yang dilakukan Steve dan atas kematian John, dan Charlie pun berjanji akan membalas semua itu. Charlie Croker. Setahun kemudian dari kejadian tersebut, Charlie mendapatkan kabar kalau Steve sekarang berada di Los Angeles dan mengganti namanya menjadi Presley. Charlie pun mendatangi Stella, anaknya John. Alasan Charlie mendatangi Stella karena Stella ahli dalam membobol berangkas dan karena di timnya Charlie tidak ada yang bisa di bidang itu. Awalnya Stella menolak ajakan Charlie karena dia merasa bukan seorang pencuri. Tapi setelah Charlie menjelaskan bahwa misi ini bukan hanya sekadar misi pencurian emas dari tangannya Steve, melainkan misi balas dendam atas kematiannya John, yaitu ayahnya Stella. Dan Charlie juga sudah menganggap John adalah sebagai ayahnya juga. Barulah Stella mau menerima ajakan Charlie dan menjadi timnya Charlie untuk melakukan misinya. Setelah Stella menyanggupi ajakan Charlie, mereka pun menentukan pertemuan di suatu tempat. Semua anggota tim Charlie pun datang satu persatu. Lyle, dia adalah seorang yang ahli dalam komputer. Leffer, dia adalah seorang yang ahli dalam peledak. Rob, dia adalah seorang yang ahli dalam mengemudi. Sedangkan Charlie, dia adalah seorang ahli dalam mencuri, atau bisa dikatakan spesialis pencuri. Dan Stella, ahli dalam membobol berangkas. Tapi untuk melakukan misi mereka ini tidaklah mudah. Karena sekarang ini, Steve atau Presley tinggal di sebuah rumah yang sangat super ketat sistem keamanannya. Tapi dengan keahlian dan pengalaman Charlie dalam bidang ini, mereka pun mempersiapkan segalanya. Bahkan mereka sampai memodifikasi 3 mobil Mini Cooper untuk menunjang aksinya. Di sini Steve atau Presley akan memindahkan semua emasnya ke Meksiko dengan menggunakan truk lapis baja dan dikawal dengan ketat. Truk lapis baja yang berisi berangkas yang penuh dengan emas ini akan berangkat ke bandara untuk melakukan penerbangan ke Meksiko. Charlie dan timnya sudah siap untuk memburu truk berisi emas itu, tapi tanpa diduga, Steve menggunakan 3 truk yang sama untuk mengelabui Charlie dan temannya.
Tapi dengan kepintaran Lyle dapat mengetahui truk mana yang berisi berangkas emas dengan mengukur bobot beban truk satu persatu. Charlie dan timnya pun fokus pada satu truk itu. Di sini Lyle yang ahli dalam komputer mengambil alih traffic control di kota itu dengan membuat kemacetan di mana-mana untuk menuntun truk bermuatan emas itu ke tempat yang sudah mereka rencanakan. Meskipun truk bermuatan emas itu diawasi langsung oleh Steve dari helikopter, dengan rencana yang sangat matang, akhirnya Charlie dan temannya pun berhasil menghilangkan truk itu dari pandangan Steve dengan meledakkan jalan yang dilalui truk bermuatan emas itu, sehingga truk terprosok jatuh ke jalan kereta bawah tanah, dan di sana sudah siap 3 mobil Mini Cooper yang sudah dimodif untuk mengangkut semua emas yang ada di dalam truk itu. Namun di sini ada sedikit masalah karena berangkas yang digunakan Steve di luar dugaan Stella. Steve mengganti berangkas emas dengan yang lebih canggih sistem keamanannya, sehingga Stella kesulitan membuka berangkas itu. Tapi dengan keahlian dan kehati-hatian Stella, akhirnya berangkas itu pun bisa dibuka oleh Stella. Setelah terbuka, mereka pun langsung memindahkan emas-emas itu ke 3 mobil yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Setelah semua emas itu masuk ke dalam mobil mereka pun langsung pergi menyusuri terowongan bawah tanah dan dikejar dua motor anak buah Steve. Namun 2 motor yang mengejar mereka dapat diatasi dengan mudah. Kini mereka berhadapan langsung dengan Steve yang mengejar menggunakan helikopter. Lalu mereka berpencar. Stella dan Rob langsung pergi ke tempat yang sudah ditentukan, sedangkan Charlie mencoba untuk menghadapi Steve. Di sini Charlie berhadapan langsung dengan Steve, dan akhirnya Charlie bisa pergi menyusul teman-temannya. Tapi rupanya Steve mengikuti Charlie dari belakang. Di tempat ini terjadi perdebatan antara Steve dan Charlie. Steve menodongkan senjata ke Charlie meminta kembali emas-emas yang telah dibawa oleh Charlie. Namun tak lama kemudian datang Maskop dan anak buahnya yang langsung menodongkan senjata ke Steve. Maskop adalah saudara sepupu Yevon yang dibunuh oleh Steve dalam jual beli emas tersebut. Maskop ingin membalas dendam atas kematian sepupunya, sekaligus mendapatkan bagian emas dari Charlie. Steve pun dibawa oleh Maskop ke tempatnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah membunuh Yevon, sepupunya Maskop. Lalu Shane berpindah ke tempat Charlie dan kawan-kawan yang sedang merayakan keberhasilan misinya. Di akhir cerita, Rob mendapatkan Aston Martin-nya dan dia selalu membawanya untuk melanggar lalu lintas. Leopard mendapatkan rumah impiannya di Spanyol dengan ruangan khusus untuk sepatunya. Lyle mendapatkan stereo musik impiannya dengan pengeras suara yang begitu keras. Saking kerasnya sampai bisa melepaskan pakaian wanita. Anjing. Stereo musik jenis apa ini? Sedangkan Charlie, dia menemukan seseorang untuk menemani sisa hidupnya, yaitu Stella, anaknya Joan. Dan film pun selesai. Sungguh ending yang sangat sempurna.